Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah, untuk minggu ini, gimana rasanya pesantren? Mesti ini ya, katanya mesti nge-zoom-nya itu nonstop dari pagi sampai sore, apa sampai malam? Sampai Isya, Bu. Padat Sampai sama materi. Isya. Masya Allah, itu gimana kuotanya, mudah-mudahan masih pada kuat ya seminggu ngabisin, kayaknya banyak banget. Dan gadgetnya juga mungkin ini juga ya, kayaknya panas tuh dinyalain buat Zoom terus-terusan. Eh, ya, pagi sampai malam ya, dan ini juga setiap hari. Eh, ya gimana lagi? Kalau 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 pelaksanaannya offline sih sebetulnya ya dibilang asik, asik, enggak juga sih, soalnya dilakukannya kan di kampus Ciburial. Ada yang pernah main ke sana, kampus Ciburial di Dago Atas. Itu itu memang ada kamar-kamar asramanya. Kamarnya banyak banget, dan tempat tidurnya penuh dengan coretan para mahasiswa yang lagi pesantren katanya. Eh, Kebetulan saya waktu awal-awal masuk jadi dosen juga disuruh seperti ada pesantren dosennya gitu ya, namanya prajabatan. Ada ya, seperti melakukan pesantren mahasiswa juga, seminggu diem di kampus Ciburial, mengikuti kegiatan-kegiatan yang kurang lebih mirip dengan pesantren mahasiswa, cuma bedanya dikasih ekstra materi-materi gimana caranya jadi pegawai Unisba. Dan ada tesnya juga ya, pesantren juga kayaknya ada tesnya kan ya di akhir gitu. Cuma kalau kalau langsung di sana itu ya Masya Allah penggemukan banget deh, jadi dikasih makannya 5 kali sehari. Makan pagi, siang, malam, terus dikasih snack jam 10 dan snack jam 3, terus snacknya itu yang semacam bakso Malang gitu. Dan itu malamnya dikasih makan lagi. Jadi kalau anak kos itu kayaknya makmur banget kalau pesantren di Ciburial. Perbaikan gizi. Ya, mudah-mudahan nanti pas waktunya pesantren calon sarjana kebagian bisa langsung di Ciburial merasakan pengalaman pesantren di sana. Ya, meskipun memang banyak banyak cerita serunya ya, cerita horor maksudnya. Suka ada aja katanya yang ya kejadian-kejadian aneh-aneh ya. Karena memang kalau kalau dulu sih sepi ya. Kalau sekarang nggak tahu. Kayaknya udah banyak banget perumahan di daerah Dago Atas. Anyway, kita bahas dulu materi minggu kemarin sedikit ya, karena kan kita nggak ketemu langsung. Saya mau cek, mungkin saya bahas beberapa tugas yang udah masuk aja nih, nggak semuanya. Oh ya, kalau yang mengisi attendance tuh ada 9 orang ya, tapi ada 2 orang yang udah ngumpulin tugas, udah ngisi ngumpulin resume, tapi lupa ngisi attendance. Jadi tadi saya bantu checklist kehadirannya. Di total yang terhitung hadir minggu kemarin ada 11 orang. Nanti tolong bantuan perwakilan kelas untuk verifikasi di BAP-nya ya. Nah, ini tugas punya Felisa. Nah, minggu kemarin itu kan kita materinya tentang kekontinuan fungsi. Apa itu yang dimaksud dengan kekontinuan? Ini saya share apa ya? Suka lupa. Habisnya share ini. Minggu kemarin kan kita membahas tentang kekontinuan fungsi. Suatu fungsi dikatakan kontinu jika apa ya? Ya, suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik C misalnya, jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, nilai fungsinya di titik C harus ada. Yang kedua, nilai limitnya juga ada di titik tersebut. Jadi limit
X menuju C dari fx, ini ada. Gitu ya. Dan syarat yang ketiga adalah nilai limitnya sama dengan nilai fungsi gitu di titik tersebut. Minggu kemarin di dalam video rasanya saya sudah menunjukkannya, jadi ada beberapa kemungkinan nanti terkait kekontinuan suatu fungsi, mungkin kita punya suatu fungsi yang mulus-mulus saja gitu ya. Katakanlah ini fx, terus ada titik C-nya di mana? Di sinilah katakanlah ya. Ini fc-nya. Kita lihat fc-nya ada, terus kalau didekati dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, keduanya menuju ke titik C. Gitu. Nah, ini fungsi yang kontinu. Terus kemungkinan yang lain gimana? Kemungkinan yang lain, saya lupa ganti warnanya. Kemungkinan yang lain tentu yang tidak kontinu juga bisa bermacam-macam. Pertama, mungkin terlihat mulus tapi ternyata bolong. Gitu ya. Jadi ini fx-nya seperti ini di titik C. Ini fc-nya nggak ada berarti ya. Nah, tapi pada saat kita dekati dari sebelah kiri, didekati dari sebelah kanan, nilainya nilai limitnya ada gitu. Jadi di sini adanya nilai limit x menuju C dari fx-nya ada, tapi nilai fungsinya tidak ada gitu ya. fc tidak ada. Terus limit x menuju C dari fx ini ada. Kemungkinan lain, oh ya, jadi ini apa? Tidak kontinu ya kalau bolong. Kemungkinan yang lain yang apa? Yang fungsinya terdefinisi tapi nilai limitnya tidak ada. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita punya seperti ini. Itu ya. Jadi ini titik C-nya. Itu kok tidak lurus ya, saya menggambar C. Nah, jadi ini ada FC-nya. F-nya yang mana? F-nya ini fx-nya. Nah, berarti di sini mah nilai limitnya FC-nya ada ya, FC-nya ada, tapi didekati dari sebelah kiri dengan di sebelah kanan menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau dari sebelah kiri menghasilkan nilai yang bawah, kalau di sebelah kanan menghasilkan nilai yang atas. Berarti dalam hal ini nilai limitnya ini tidak ada. Berarti ini juga tidak kontinu. Gitu. Kemungkinan yang lain nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, tapi ternyata memberikan nilai yang berbeda. Itu contohnya gimana? Misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini X-nya, fx-nya di sini, gitu ya. Ini fx-nya di bawah, tapi didekati dari sebelah kanan, terbalik ya, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, ini ada nilai limitnya. Nah, untuk di dalam kasus yang seperti ini, nilai limitnya ada, fx-nya ada, fx ada, nilai limitnya juga ada, tapi nilai limitnya berbeda dengan
nilai fungsi. Eko F, X, F, C ya. Gitu. Nah, seperti apa sih nilai fungsi yang dikatakan tidak ada? Nah, kalau nilai fungsi yang dikatakan tidak ada itu, FC dikatakan tidak ada kalau apa? Kalau ternyata titik C-nya ini berada di luar domain. Misalnya, ada bentuk, kalau disubstitusikan memberikan hasil sesuatu kali 0 gitu ya, misalnya C per 0. Jangan C, kita pakai huruf lain. K dibagi 0 gitu. Atau misalnya ada bentuk negatif, bilangan negatif di dalam akar. Atau ada bentuk apa lagi? Mungkin memberikan hasil tahingga atau negatif tahingga. Ya, kemungkinan lain apa? Misalnya kalau ketemu fungsi logaritma natural, ini ln dari 0 atau ln dari bilangan negatif. Seperti itu. Ya. Ini kita katakan FC-nya tidak ada. Kenapa? Karena ya memang tidak terdefinisi di bilangan real ya untuk hal-hal yang seperti ini. Pembagian dengan 0, terus akar bilangan negatif, nilai tahingga atau negatif tahingga, ln dari 0, ln dari bilangan negatif. Nanti mungkin bisa menemukan bentuk fungsi-fungsi lain yang ternyata memang tidak terdefinisi. Kalau limit dikatakan tidak ada gimana? Ya kurang lebih seperti ini juga ya. Jadi limitnya bernilai tahingga atau negatif tahingga, kemudian limit kiri dan limit kanannya mungkin berbeda nilainya. Jadi kita katakan nilai limitnya tidak ada. Nah, kita lihat dulu ya apakah yang sudah dikerjakan. Contoh, tapi saya ngambil secara random, ini belum semuanya saya lihat juga. Nah, ini punya tampilannya beda ya. Ini punya Felisa, sudah terlihat. Felisanya ada? Hai Felisa, gimana pesantrennya? Untuk yang Felisa, ya kita lihat bentuk soalnya adalah fx sama dengan x pangkat p plus m, semuanya sama ya. Terus akar dari p plus m x. Gitu. Kemudian x-nya di titik n. N-nya apa? N-nya 0. P-nya di sini Felisa 0 dan M-nya 9. Sehingga fungsinya menjadi pada saat X-nya kurang dari sama dengan 0, fungsinya adalah X pangkat 9, tapi pada saat X-nya lebih besar daripada 0, nilainya adalah akar 9X. Nah, syarat pertama kekontinuan fx-nya ada. Dihitung pada saat f-nya 0 berapa. Oke, kita lihat x pangkat 0 tambah 9 adalah 0 pangkat 9. Betul, hasilnya 0. Kalau 0 ada atau tidak ya? 0 mah ada, karena 0 pangkat 9 kan 0 kali 0 kali 0 kali 0, hasilnya tetap 0 gitu. Jadi itu mah ada ya. Fungsinya terdefinisi. Yang menjadikan bentuk tak tentu itu adalah kalau saya pakai yang mana ini. Kalau bentuknya adalah 0 pangkat tahingga. Nah, ini kelihatan nggak ya? Tipis tulisannya, maaf. Nah, kalau 0 pangkat tahingga ini memang bentuk tak tentu gitu. Tapi kalau pangkatnya masih berhingga, ini nilainya masih 0 dan pangkatnya dan nilainya kita katakan ada. Seperti itu ya. Nilai fungsinya ada, yaitu nilai fungsinya 0. Kenapa? Karena kan ada titik 0,0, yaitu titik pusat di ini ya, titik pusat sumbu kartesius. Itu 0,0 kan ada titiknya. Syarat yang kedua adalah nilai limitnya ada. Gitu. Jadi menghitung betul sekali ya. Jadi diperiksanya dengan dua cara. Dari sebelah kiri nilainya berarti limit X menuju 0,
fungsinya X pangkat 9. Hasilnya 0. Betul. Nah, kemudian dihitung dari sebelah kanan, kayaknya ini kurang tanda tambahnya ya, harusnya dicek dari sebelah kanan. Aduh, susah banget ini. Coret-coret. Nah, sekarang diperiksa dari sebelah kanan, ini ngambilnya fungsi yang akar 9X. Tinggal disubstitusi aja ya, kalau di sini ini betul, hasilnya juga 0. Berarti nilai limitnya ada ya, karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama menghasilkan nilai 0. Oke. Nah, jadi apa nilai limitnya ada, nilai fungsinya juga ada, tadi ya sama-sama 0 gitu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya fungsinya harusnya continue gitu, karena limit kiri limit kanannya sama-sama 0, berarti nilai limitnya secara keseluruhan ada, dan nilai fungsinya juga ada dan bernilai 0 sama dengan nilai limitnya. Akibatnya apa? Harusnya continue. Gitu ya. Dan grafik fungsinya, kayaknya ini mungkin agak mepet yang ngegambarnya. Harusnya ini apa namanya? Keseluruhannya berada di bawah sumbu X. Kalau di sini kelihatannya nempel ya. Terlihatnya agak menempel. Harusnya ada di bawah sumbu X gitu. Terus naik sampai ke titik 0 gitu. Habis itu dari sini naiknya lebih cepat daripada yang di sebelah kiri. Oke, jadi untuk Felisa sebetulnya hanya di sini aja ya. Jadi keberadaan dari fx-nya harusnya ada. Tuh. Oh iya Bu, salah ya. Ya, namanya juga belajar, nggak apa-apa. Oke. Nah, yang berikutnya yang saya lihat ini punya Alif dengan 2L ya. Nah, Alif NPM-nya 089, jadi N-nya 0, P-nya 8, M-nya 9. Alifnya ada nggak? Alifnya nggak ada ya? Kalau 8 tambah 9 perasaan 17 deh, tapi sama Alif ditulisnya 7, di korting 10 ya. Jadi ini berbeda dengan seharusnya ya. Oke, digambarkan. Oh, dan tidak dicoba. Hanya digambarkan saja. Kira-kira yang ini continue juga nggak? Gimana supaya saya bisa coret-coret? Harus diganti ininya. Kalau di sini agak susah kasih komentar pakai pensil teh. Coba fx-nya. Nah, kayaknya malah tidak terbaca ya kalau saya pakai ini. Coba diketik. Diketik malah nggak muncul. Fx sama dengan, berarti masuknya kemana x-nya? Maaf, di titik 0 ya. Jadi F0-nya berapa? F0-nya kita masukkan ke fungsi yang atas ya, yang X pangkat 7. Berarti 0 pangkat 7, hasilnya 0. Berarti FC ada. Terus kita cek limitnya. Gimana ngetik limitnya di sini ya? Saya pindah ke open board-nya aja ya. Tadi punya Alif itu harusnya fx sama dengan x pangkat 17 ya. Dan akar dari 17x. Ini untuk x-nya kurang dari sama dengan 0, ini untuk x-nya lebih besar daripada 0.
Nah, kita mau cek kekontinuan di X sama dengan 0. Berarti yang pertama kita hitung F0. F0-nya adalah 0 pangkat 17, hasilnya 0. Kemudian kita cek limit X menuju 0 dari Fx. Dalam hal ini kita perlu periksa limit kiri. Jadi 0 min dari Fx, ini adalah limit X menuju 0 dari kiri untuk X pangkat 17 ya. Substitusi saja, jadi ini 0 pangkat 17, hasilnya 0. Kita cek juga limit kanannya. Dari Fx sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, sekarang pakai rumus yang bawahnya ya. Akar 17X. Kita substitusi juga, ini akar 17 kali 0 adalah akar 0, hasilnya 0. Akibatnya dari sini dan situ, limit kiri memberikan hasil yang sama dengan limit kanan, berarti nilai limitnya secara umum 0 juga. Ya, kita perhatikan di sini, limit X menuju 0 dari Fx, hasilnya adalah 0, dan ini sama dengan F0. Jadi, kesimpulannya, Fx continue di titik 0. Tuh. Ya, penggambarannya gimana? Penggambarannya biar bagus, biar bagus. Kita coba lihat di sini pakai apa ya? Pakai Desmos gitu ya. Salah, harusnya tadi langsung klik yang graphing calculator. Apa tadi? X pangkat 17. Ini kalau X-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi kayak gini ya. Kemudian akar dari 17X. Berarti 17X pangkat setengah ya. Ini untuk X-nya mulai dari 0. Nah, bisa di zoom enggak? Harusnya bisa. Diminta gambarnya dari min 1 sampai 1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari min 1-nya dia naik secara ekstrim sampai, tapi habis gitu dekat-dekat ke dekat-dekat ke sekitar negatif 34 ya. Negatif 34 dia mepet sekali dengan sumbu X-nya. Habis gitu sampai ke 0 gitu ya. Dia menuju bernilai 0 di titik 0. Habis gitu aturannya berubah jadi akar dari 17X. Naiknya sangat cepat. Tuh, kayak terpatah ya, tapi ini nilainya ada. Seperti terpatah, tapi ini tetap dikatakan continue. Apakah saya bisa tempelkan di sini? Oh, bisa dong, ternyata. Gimana caranya biar pindah? Nah, kok nggak mau sih? Oh, kayaknya harus saya ini dulu ya, diedit dulu. Bentar. Gimana caranya supaya diedit? Pakai Paint aja. Ya, biar fotonya Rivaldi nggak ikut terbawa.
Oke. Ini sama. Ini grafiknya ya. Seperti itu mungkin untuk pengerjaannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Yang lain ada yang mau request diperiksa? Wah, lama ini nanti. Udah, nanti aja. Ada pertanyaan dulu nggak ya? Terkait tugas yang kemarin. Mungkin ini aja ya, tadi masih ada kebingungan kalau nilai fungsinya dikatakan ada kalau apa, kayaknya dari segi perhitungan mungkin nggak terlalu kesulitan ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi minggu ini. Kita akan bahas tentang, nggak ada ya kayaknya. Kita akan bahas tentang garis singgung pada kurva. Tuh ya. Kenapa kita bahas garis singgung? Mungkin udah pada tak pernah mempelajari juga ya bahwa salah satu penggunaan turunan adalah untuk mencari kemiringan garis singgung pada kurva. Gitu. Nah, tapi garis singgung kurva itu sebetulnya apa sih? Kalau dengan lingkaran sama enggak garis singgungnya? Kebayangnya kalau garis singgung apa ya? Kan hanya menyinggung gitu ya. Kalau pada lingkaran itu kan yang dipahami adalah dia merupakan garis yang berpotongan dengan lingkarannya itu hanya pada satu titik. Gitu. Ini garis singgung lingkaran. Tuh. Jadi kalau garis singgung lingkaran ini garis yang hanya memiliki satu titik potong dengan lingkaran. Jadi kalau titik potongnya lebih dari satu, ya misalnya ada garis ini kan ada 2 buah, ini bukan garis singgung. Dan mungkin lebih dari 2 kayaknya nggak mungkin ya kalau lingkaran. Terus kalau misalnya tiba-tiba bikinnya di sini juga, nah ini kan tidak ada titik potongnya sama sekali, ini tentu bukan garis singgung juga. Ya. Nah, jadi ini untuk pada lingkaran, garis singgung pada lingkaran. Kalau pada kurva, ini ininya bisa beda gitu ya. Definisinya bisa beda. Kenapa? Karena kita lihat misalnya terdapat kurva yang warna biru ini, ternyata, ini gambarnya burem banget ya. Ini titik P-nya ya, titik P. Jadi garis singgung lingkaran pada P. Nah ini kalau misalnya kita ingin mencari garis singgung kurva di titik P, mungkin bentuk garisnya seperti yang hitam ini ya. Terus saya timpa pakai warna merah, jadinya nggak hitam lagi. Anyway, nah garis singgung kita beri nama saja ini adalah garis L. Nah garis L ini memang garis singgung kurva di titik P. Tapi perhatikan bahwa ternyata garis L ini juga menyinggung di titik yang berbeda gitu ya, di titik Q juga. Dan memotong kurva di titik yang lain, misalnya titik R. Gitu. Tapi ini tetap garis singgung kita sebutnya. Untuk titik P. Di titik R tentu dia bukan lagi berupa garis singgung ya, tapi garis yang memotong aja. Di titik Q masih tetap garis singgung. Nah, jadi garis singgung kurva ini mungkin
berpotongan dengan kurvanya, lebih dari 1 kali gitu ya. Lebih dari 1 kali gitu. Jadi titik potongnya mungkin lebih dari 1. Kalau gitu nggak bisa dong kita pakai definisi yang sama seperti garis singgung lingkaran gitu ya. Kenapa? Ya kalau garis singgung lingkaran itu kan titik potongnya harus 1 gitu. Tapi kalau di kurva justru bisa lebih dari 1 ya. Nah, seperti itu. Berarti dalam hal ini kita perlu membuat definisi yang khusus untuk garis singgung pada kurva. Garis singgung itu bahasa Inggrisnya garis tangent ya, tangen, garis tangen. Atau istilah lain ya itu. Istilah lainnya adalah garis tangen. Kenapa? Saya menyebutkan istilah garis tangen karena garis tangen ini nanti bisa kita dapatkan dengan cara mencari limit dari garis sekan. Kita lihat seperti apa. Ini ada garis tangen dan garis sekan. Perhatikan kurva yang mana? Yang warna merah kelihatan nggak ya? Aduh, ini gambarnya pecah. Kayaknya saya tebalkan malah tidak membantu ya. Sama jeleknya. Dihapus aja deh. Loh, masih merah. Oke. Perhatikan garis yang perhatikan kurva yang berwarna merah ini. Ceritanya ini adalah kurva dari fx-nya. Kemudian di sini ada titik P. Ya. Nah, jadi titik P adalah suatu titik pada kurva fx. Kemudian misalkan pula terdapat titik lain pada kurva yang berada di dekat P dan bisa dipindah-pindahkan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya untuk yang pertama kita ambil ini adalah titik Q1 gitu ya. Terus digeser, bisa kita geser dan membuat titik Q2. Kita bisa geser lagi, ada titik Q3. Tapi titik Q1, Q2, dan Q3 ini selalu berada pada kurva. Gitu. Jadi geser-geser, tapi gesernya selalu berada di selalu nempel di kurvanya. Untuk setiap titik Q yang kita tentukan pada kurva ini, kita bisa membuat garis yang menghubungkan titik P dan titik Q ya. Seperti ini, seperti garis-garis yang warna biru yang ada di sini ya, terlihat di sini. Nah, maka kita dapat membuat garis yang dibentuk dengan cara menghubungkan titik P dan titik Q, ini disebut sebagai garis tali busur atau garis sekan. Nah, pada lingkaran juga ada yang namanya garis tali busur kan ya. Kalau garis tali busur pada lingkaran apa? Jadi ini kita punya lingkaran, terus kita ambil 2 buah titik pada lingkaran, PQ, terus kita hubungkan 2 garis ini yang namanya garis tali busur ya. Garis tali busur atau garis sekan busur pada lingkaran. Nah, tapi tentu dalam hal ini titik P dan Q-nya kan punya jarak yang sama gitu ke titik pusat. Nah, kalau yang ini ya dilihat P dan Q-nya keduanya merupakan sama-sama keduanya merupakan titik yang terletak pada kurva gitu ya. Kurva grafik fungsinya. Kemudian tali busurnya dibentuk dengan cara menghubungkan titik P dan titik Q, kurang lebih sama seperti ini pada lingkaran. Nah, kemudian
titik kok titik garis tali busurnya ini kan tentu akan ada banyak ya. Kalau P-nya kita buat fix, kemudian Q-nya kita geser-geser. Nah, kita lihat ini misalnya Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Kalau kita buat Q-nya semakin lama semakin mendekati P, tentu kemiringan garisnya juga akan semakin berubah dan pada akhirnya saat Q-nya sangat dekat dengan P, akan didapatkan garis tali busurnya ini berubah menjadi garis singgung, gitu ya. Jadi titik perpotongannya antara titik perpotongan, maksudnya titik, ya betul ya, titik perpotongan dari garis yang dihasilkan semakin lama akan mendekati satu gitu. Dia tidak lagi merupakan perpotongan antara dua perpotongan. Maksudnya apa? Jadi garis yang dihasilkan tidak lagi memotong kurvanya di dua titik gitu ya, titik P dan Q, tapi ini kita akan buat supaya P dan Q-nya pada akhirnya seperti berimpit gitu. Dan akan dihasilkan garis yang warna hijau ini di bawah, kelihatan ya? Terlalu tipiskah? Garis warna hijau yang mendatar di bawah. Nah, garis hijau yang mendatar di bawah ini kan limit dari garis sekannya ya. Garis tali busur saat Q-nya mendekati P. Nah, garis hijau inilah yang disebut sebagai garis singgung. Ini yang menjadi garis singgung pada kurva. Sebetulnya hal ini juga bisa diterapkan pada lingkaran. Jadi pada saat kita punya, saya ambil warna lain ya. Warna apa? Hijau, merah. Nah, ini kan kalau Q-nya kita geser, nanti tali busurnya kan seperti ini ya. Semakin digeser, kemiringannya akan mendekati kemiringan garis singgung, dan pada akhirnya pada saat Q-nya mendekati P, mana sih ini garis singgungnya? Maaf ya gambarnya jelek. Kok, aduh, kok jadi hilang semua? Bisa diadu? Nggak bisa dong. Ya Allah. Ya sudah digambar. Nah, ini lingkaran, ini titik P-nya, misalnya, terus ini titik Q. Ini Q1-nya, ini kan garis sekan, atau garis tali busur. Kita bisa dekatkan Q1, misalnya ini Q2, dekatkan lagi, ini Q3, dan seterusnya, sampai nanti lama-kelamaan akan kita dapatkan garis singgungnya. Ya. Yang ini garis singgung. Kalau yang ini misalnya Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Apa nih? Garis hijau yang ini adalah limit dari ini garis tali busur juga ya. Garis sekan. Limit dari garis sekan pada saat Q-nya semakin mendekati ke P. Itu akan menghasilkan garis singgung.
Tadi saya nulis apa lagi ya? Kayaknya ini aja ya. Nah, jadi yang terjadi pada lingkaran dipindahkan pada kurva sebetulnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat kemiringannya saja, gitu ya, kita mau cek kemiringan garis singgung. Saya kayaknya pindah ke open board aja ya, daripada terjadi kecelakaan seperti tadi. Kecelakaan terhapus semua. Nah, misalnya ini kita punya, salah. Terputus. Misalnya ini fx, terus ada titik P-nya yang mana? Misalnya ini adalah titik P. Titiknya di mana? Ini di C, FC. Terus kita mengambil titik lain, misalnya di sini adalah titik Q1, betul ya, ini titik Q1. Kita ambil garis yang menghubungkan antara P dan Q1 seperti ini. Nah, nanti kita dekati, oh ya. Terus misalnya jarak antara, oke, koordinatnya berarti titik P ini koordinatnya apa? C, FC ya. Kita sebut saja ini titik D. Jadi Q1-nya terletak pada titik D, FD. Jangan pakai satu lah ya, titik Q saja. Kita lihat kemiringan garis yang warna hijau ini, kita sebut saja garis L. Kemiringan atau gradien garis L garis apa tadi namanya? Garis tali busur ya, atau garis tekan. Ini kan bisa kita hitung pakai cara apa? Pakai rumus ini ya, yang Y2 kurangi Y1 dibagi X2 min X1. Masih ingat? Ya. Nah, kalau kayak gini berarti Y2-nya apa? Y2-nya katakanlah ini FD dikurangi FC dibagi dengan X2-nya adalah D dikurangi dengan C. Gitu ya. Nah, tapi perhatikan bahwa di sini karena kita ingin C-nya fix gitu, terus kita nanti kok C-nya betul ya, titik P-nya kan fix, jadi titik nilai C-nya juga fix. Gimana? Mari kita tuliskan. P-nya fix, berarti C-nya juga fix. Nah, yang mau kita geser-geser Q-nya. Kalau kita menggeser Q, berarti nilai D-nya yang akan berbeda-beda. Betul ya? Q-nya bisa digeser. Berarti nanti D-nya berubah-ubah. Kalau D berubah, berarti jarak antara C dan D-nya berubah-ubah juga ya. Misalnya jarak antara C dan D-nya ini kita sebut saja H. Boleh dong misalnya ya. Jadi selisih antara C dan D ini sama dengan H. Kalau titik Q-nya di sebelah kiri boleh nggak? Oh boleh dong. Kita kasih contoh lain ya. Misalnya mungkin aja kita punya Q-nya yang di sini. Terus berarti kita punya D-nya di sini dan katakanlah ini jaraknya tetap H. Ini H1, H2 gitu ya. Nilainya bisa berubah-ubah. H-nya bisa positif, bisa negatif. Dan kita tuliskan D-nya ini sebagai C ditambah H.
Kalau H-nya negatif berarti pindah ke kiri kan ya. Kalau H-nya positif berarti geser ke kanan. Gitu. Terus apa? Terus saya mau ngapain? Terus kita gantikan D-nya, kita ganti dengan C plus H ini. Sehingga kemiringan garis singgungnya menjadi F dari C plus H dikurangi FC dibagi dengan C plus H dikurangi dengan C. Kalau gitu kita punya sekarang rumus kemiringan garis tali busurnya adalah FC ditambah H dikurangi FC dibagi dengan H. Nah, ini ya. Ini rumus untuk kemiringan garis tali busur. Tuh. Ini dari rumus kemiringan garis kalau diketahui 2 titik pada garis tersebut. Rasanya di slide saya nulisnya M-sec karena dari garis sekan. Tuh ya. Garis sekan. Sama aja. Enaknya mau nulis yang mana bebas ya. Terus diapakan? Nah, gimana untuk mendapatkan kemiringan garis singgungnya? Kalau gitu kan kita pengen si titik Q-nya itu digeser sedekat mungkin sampai nyaris nempel ke titik P gitu. Berarti kalau gitu mah nilai H-nya semakin lama akan semakin kecil, ya nggak? Karena kita buat jaraknya semakin lama semakin dekat ke P. Dengan kata lain, titik D-nya ini, nilai D-nya semakin lama akan semakin mendekati ke C. Kalau begitu, berarti untuk mengecek kemiringan garis singgung, tadi garis singgung itu kan ini adalah limit dari garis sekan, garis tali busur ya, tadi saya nyebutnya. Saat Q-nya semakin mendekati ke P. Nah, kalau Q-nya mendekati ke P, ini berarti D-nya juga mendekati ke C, dengan kata lain, H-nya mendekati ke 0. Oke, jadi kemiringan garis singgung, masih tali aja yang disebut ya, kemiringan garis singgung kita sebut saja dengan MS, S-nya untuk singgung, adalah limit dari H menuju 0, F, kita ganti dulu, dari ML, ya, garis tali busur tadi. Atau ini adalah H menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Nah, ini kita dapatkan rumus kemiringan garis singgungnya seperti itu. Ya. Ini ada di mana? Udah ada sih di sini ya. Oke. Mari kita lihat dulu contohnya ya sebelum berjalan lebih jauh. Daripada dikasih teori terus kan pusing biasanya. Nah, kita lihat contohnya dulu di sini. Oh, persamaan garis singgungnya nanti dulu deh. Misalkan sekarang kita punya sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Kita mau mengecek kemiringan garis singgungnya dulu deh di titik X sama dengan 2. Bagusnya tentu kita gambarkan dulu ya. Coba kita gambarkan nilai-nilai yang dekat-dekat 2, berarti saya masukkan X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Fx-nya
Pada saat 0 jadi 0 kuadrat tambah 2 hasilnya 2. Pada saat 1 kuadrat tambah 2 hasilnya 3. Pada saat 2 kuadrat tambah 2 hasilnya adalah 6. Pada saat 3 nilainya 3 kuadrat tambah 2 11. Kemudian 4 kuadrat tambah 2 hasilnya adalah 18 ya. Bagaimana menggambarkannya? Kalau ini 18 berarti tengah-tengahnya 9 bagi 3. Ini 3, ini 6, 12, 15. Ini berarti 3. Waduh, nempel banget ya. Saya gambarkan tidak sesuai skala ya, supaya tidak terlalu renyek titiknya. Bahasanya keren banget ya, renyek. 3, 4. Pada saat 0 nilainya 2, sekitar sini mungkin. Pada saat 1 nilainya 3, di sini mungkin. Pada saat 2 nilainya 6. Pada saat 3 nilainya 11. 11 itu antara 12 dan 9, agak turun di bawah sini. Dan pada saat 4 nilainya 18. Kita hubungkan. Aduh ya, udah mau menghubungkan terus nggak nempel ke titiknya. Ceritanya ini fx-nya. Nah, kita mau cek garis singgung di titik 2. Saya ganti dulu warnanya. Mana titiknya? Berarti kita ingin mencari titik P. Ini titik P-nya ya. Titik P-nya adalah 2,6. Kemudian kita ambil titik Q. Misalnya titik Q-nya di sini. Titik Q-nya berarti nilainya berapa ya? Kalau kita substitusikan berarti X, saya ngasih koma kedua kali, X kuadrat ditambah 2. Oke. Ganti lagi, saya pakai warna hitam aja deh buat nulisnya. Ini kan tali busurnya ya. Tali busurnya yang mana? Belum digambar. Udah nyebut yang ini. Jelek banget gambarnya. Ini garis tali busurnya. Kita sebut saja dengan L. Seperti tadi ya. Jadi kita cek dulu kemiringan garis tali busurnya. Kita pakai rumus yang tadi yang mana? Jadi kalau kita katakanlah ambil nilai-nilai X-nya sama dengan 2 plus H, ya tadi jaraknya mirip-mirip dengan tadi, berarti kan F dari 2 plus H, untuk H-nya bisa positif, bisa negatif, jadi bisa geser kanan atau kiri, substitusikan aja ke sini, 2 tambah H kuadrat tambah 2. Jadi berapa? Kita jabarkan, 2 kali 2, 4. 2 kali 2 lagi 4. H ditambah H kuadrat ditambah 2. Hasilnya berapa? H kuadrat tambah 4H ditambah 6. Ya. Nah, jadi kemiringan garis tali busurnya adalah kita masih pakai rumus yang tadi sih sebetulnya, yang Y2 kurangi Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Sekarang yang menjadi Y2-nya adalah F2 plus H, Y1-nya adalah F2, X2-nya adalah ini, yang 2 plus H, X1-nya adalah 2. Substitusikan. Jadi hasilnya menjadi F2 plus H kurangi F2 dibagi 2 plus H dikurangi 2. Gitu ya. F2 plus H-nya yang mana? Yang ini. H kuadrat tambah 4H ditambah 6. Oke, kurangi F2. F2-nya berapa? 6.
dibagi 2 tambah H kurangi 2, sisanya H ya. Ini kan habis dikurangi. Oke. Yang atasnya jadi apa? H kuadrat ditambah 4H, 6 kurangi 6 habis jadi 0, dibagi dengan H. Hasilnya jadi apa? H tambah 4 ya. Bingung nggak? Atau saya perlu pelan-pelan? Ini H-nya kita keluarin dulu 1, jadi H kalikan H tambah 4 pakai sifat distribusi, dibagi dengan H. Terus ini kan habis dibagi. Nah, kemiringan garis tali busurnya adalah H ditambah 4. Artinya apa? Artinya semakin ke kanan, garis tali busurnya semakin naiknya semakin cepat gitu. Kalau semakin ke kiri, semakin landai. Oke. Nah, jadi kemiringan garis tali busurnya adalah H ditambah 4. Bagaimana dengan kemiringan garis singgungnya? Nah, tadi MS-nya adalah limit dari ML pada saat H-nya mendekati ke 0. Berarti ini kita hitung limit H mendekati 0 dari H plus 4. Gampang ya, substitusikan aja. 0 tambah 4. 4. Gitu. Jadi kemiringan garis singgungnya adalah 4. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Oke ini. Bu mau nanya, Bu. Ya. Boleh tolong jelasin ulang yang ini, yang F 2 plus H-nya itu dari mana? Oh, F plus 2 plus H-nya dari mana? Kan ini ya. Ini ya, yang mana ya? Yang ini loh. Kan Q-nya kita bisa geser-geser ya, mau mendekati atau menjauhi dengan P. Jadi kita tentukan aja bahwa jarak titik jarak apa namanya ini teh? Absisnya ya, yang jarak antar absisnya itu sepanjang H gitu. Jadi kita tentukan bahwa D-nya ini ya disebut saja D sama dengan C ditambah H. Nah, yang ini. Berarti kalau kayak udah angguk-angguk berarti kayaknya oke ya. Jadi maksudnya di sini kan titiknya 2 nih. Kita bisa geser-geser Q-nya apakah 2,3 berarti kan H-nya 0,3 atau misalnya D-nya itu 1 berarti itu kan 2 kurangi 1 gitu. H-nya min 1 seperti itu. Jadi di sini X. Nah, ini ceritanya ini titiknya adalah 2 ditambah H. Gitu. Atau kalau mau digeser ke sebelah sini, di sini juga mungkin Q yang baru gitu ya. Saya ganti dengan warna lain lagi gitu. Nah, mungkin kan bisa seperti ini ya. Ini Q yang baru, di sini juga 2 plus H, tapi mungkin H-nya bernilai negatif gitu kalau geser ke kiri. Kalau yang di sini H-nya positif. Jadi karena titiknya kan kita mau cek di titik 2, jadi X-nya kita geser-geser di sini di 2 plus H. Tuh, dan ini disubstitusikan X kuadratnya jadi bagian. Gimana? Sudah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
Yang lain? Ya, mungkin supaya lebih terbayang nanti kita coba bahas satu soal lagi ya. Kelebihan. Nah, kita lihat. Misalkan sekarang kita punya garisnya adalah X pangkat 3 ekogaris. Kurvanya adalah X pangkat 3 min 1. Saya kerjakan di sini ya. Contoh lagi. Contoh. Misalnya fx adalah X pangkat 3 plus 1. Nah, ini akan dicari kemiringan garis singgung di titik P. Kemiringan garis singgung di P 1,0. Terbalik saya nulisnya. Betul. Nah, kita coba gambarkan dulu ya, kayak tadi. Berarti kalau ini makan C-nya sama dengan 1. Saya tuliskan kotretannya di sini ya. Berarti di sini makan C-nya sama dengan 1, berarti nanti kita buat D-nya adalah 1 ditambah H. Oke? Nah, pertama digambarkan dulu mungkin ya, supaya bisa lebih terbayang. Kita masukkan nilai-nilai X yang dekat-dekat dengan 1. Berapa dekat-dekat dengan 1? Misalnya min 2, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Pada saat 1. Saya salah nulis soalnya ya. Salah, harusnya X kuadrat min 1. Salah juga dong di sini. Substitusikan aja min 2 pangkat 3 kurangi 1 min 2 pangkat 3 itu berapa ya? Min 8 kurangi 1 lagi min 9. Pada saat 0, 0 pangkat 3 kurangi 1 min 1. Pada saat 1 pangkat 3 min 1 hasilnya berarti 1 kurangi 1, 0. Betul ya berarti titiknya. Kemudian 2 pangkat 3 kurangi 1. 2 pangkat 3 itu 8 kurangi 1, 7. 3 pangkat 3 kurangi 1. Berapa ini? 27 kurangi 1 ya? 26. Nah, kita lihat berarti gambarnya harus gede banget. Cukup. Kita lihat ya. Ceritanya ini enak dibagi per berapa nih? Di 3-3 aja ya. 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Ini nolnya. Garisnya nggak perlu sebesar itu juga. Terus lanjutkan. Min 3, min 6, min 9. Ya cukup lah ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian skalanya. Kayaknya kita perlu digambar tidak sesuai skala lagi ya. Kalau ini 0, 1, 2, 3. Ininya min 1. Oh, bentar. Kenapa saya loncat ya dari min 2? Dari 0 langsung min 2. Min 1-nya nggak ada. Kalau min 1 jadinya berapa? Min 1 pangkat 3 kurangi 1. Hasilnya adalah min 2 ya. Ya, mari kita gambarkan titik-titiknya. Mau pakai warna apa? Saya pakai warna hijau dulu deh. Apa dulu? Min 2, min 9. Berarti sekitar sini. Terus min 1, min 2 sekitar
Ini ya, bagi 3. Sekitar sini. 0-nya -1 di sini. Terus pada saat 1, 0. Pada saat 2, langsung jadi 7. 7-nya sebelah mana? Kayaknya di sini ya. Nah, ini 7-nya. Berarti sekitar sini. Pada saat 3, 26. Naik. Tinggi sekali ya. Tuh, jadi kalau kita gambarkan, akan menjadi apa? Akan menjadi, aduh, udah panjang-panjang garisnya terus nggak nempel. Nah, kurang lebih gitulah ya. Ini naik lagi semakin ke atas, ya turun lagi semakin ke bawah. Kalau bekerja dengan pensil dan kertas mungkin bisa di sketsa dulu tipis-tipis, baru nanti ditebalkan ya. Kurang lebih seperti ini fx-nya. Kemudian titik P-nya yang mana tadi ya? 1,0. Berarti itu tuh yang ini titik P-nya. Nah, kita lihat berarti pada saat kita punya, ini kan titik-titik Q juga ya, titik-titik yang tadi sudah kita tentukan. Misalnya ini yang mana? Yang mau dikasih nama Q1. Yang inilah. Misalnya ini Q1. Nah, berarti garis tali busur yang pertama adalah yang gitu ya. Nah, ini garis tali busur yang pertama. Geser dikit. Loh, apa ini yang ikut terlepas? Kok jadi hilang? Oh, ini buntutnya kok hilang. Ikut geser. Nah, ini garis tali busur yang pertama kita sebut saja ini L1. Tuh. Terus kita punya mana lagi? Ini Q2-nya ya. Ini Q2-nya. Jadi berdasarkan titik-titik yang tadi sudah kita buat, ditarik garis antara rese ini teh ya, ngambil garis-garisnya. Nah, ini garis L2. Maaf kalau kurang pas. L3-nya yang mana? L3-nya. Ini Q3-nya gitu ya. Saya susah menggambarkan. Malah kegeser. Ini L3-nya, nanti L4-nya kemana? L4-nya berarti ke, belum dikasih nama. Ini Q4, mungkin ini Q5 gitu ya. Kok Q4 lagi? Q4-nya yang mana? Ini Q4. Kita geser lagi ini ke bawah. Kalau punya penggaris
mungkin akan lebih mudah ya, dan ada pensil warna mungkin jadi supaya bisa membedakan mana garis L1, L2, L3, L4 dan kawan-kawan. Terakhir. Nah, ini L5-nya. Tuh. Nulisnya di mana di sini deh. Oke, ini contoh garis-garis sekannya yang digambarkan pakai warna biru muda. Jadi banyak banget, tergantung mau berapa banyak titik Q yang kita gambarkan juga. Tinggal ditarik aja, dihubungkan garisnya dari titik P ke titik Q-nya. Seperti itu. Terus tadi kita mau ngapain ya? Tentu kita yang perlukan tadi mencari kemiringan garis singgung ya di 1,0. Ya, seperti tadi kan ini yang jadi titik P-nya sebagai patokan. Ini jadi kita bisa tambahkan dengan plus H, ditambah H, H-nya bisa positif, bisa negatif. Berarti titik Q-nya ini koordinatnya adalah X plus H, gitu ya, koma F X plus H. Karena sekarang kok X sih? Kalau P-nya di titik C, FC, maka titik Q-nya berada di C plus H, F C plus H. Itu ya. Karena sekarang P-nya di titik 1,0, berarti kan C-nya 1. Ini C-nya. Dan titik Q-nya koordinatnya adalah 1 ditambah H, F 1 tambah H. Sampai sini oke? Nah, jadi kemiringan garis singgungnya gimana? Kita akan menghitung ML-nya adalah pakai rumus yang tadi, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya adalah F1 plus H. Y2-nya adalah F1 plus H. Y1-nya adalah F1 dibagi X2-nya adalah C plus H dikurangi X1-nya adalah C. Tapi yang atas C-nya udah diganti jadi 1, yang bawah belum diganti. Suka tidak konsisten ya, maaf. Oke, saya tandain juga deh. Ini adalah X. Ini X1, Y1, ini X2, ini Y2. Gitu ya. Dan M-nya itu kan adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kita substitusikan sekarang kemana? Ke rumusnya ya. Tadi Fx-nya apa? X pangkat 3 kurangi 1. X-nya berarti 1 plus H pangkat 3 kurangi 1. Geser lagi. Dikurangi, udah ada ya nilai F1-nya berapa tadi? 0. Dibagi 1 plus H kurangi 1. Ini kan habis, sisanya adalah H. Terus kita jabarkan, kalau X plus 1 pangkat 3 T hasilnya apa? X pangkat 3, yang 1331 ya. Kita ganti X-nya pakai H. Jadi H pangkat 3 tambah 3H kuadrat tambah 3H kurangi 1. Lupa, tambah 1 dulu, kurangi 1 dulu.
terus kurangi 0 dibagi dengan H. Ini habis ya, plus 1 kurangi 1 habis. Yang tersisa adalah H pangkat 3 tambah 3H kuadrat tambah 3H dibagi dengan H. Mari kita keluarkan H-nya yang di atas satu-satu, sisanya adalah H kuadrat tambah 3H tambah 3. Dibagi dengan H. Ini habis dibagi, sisanya H kuadrat tambah 3H ditambah dengan 3. Oke, jadi kalau gitu, ini kemiringan garis tali busur. Garis tali busur di P1,0. Sekarang kita mau hitung apa? Kemiringan garis singgung di P1,0. Nah, gimana ngitungnya? MS sama dengan limit dari ML untuk H-nya mendekati 0. Itu karena seperti tadi ya, kalau misalnya Q mendekati P, berarti nilai X-nya dibuat mendekati mana? Mendekati 1. Itu. Dan berarti H-nya akan semakin mendekati 0, karena X-nya sama dengan 1 plus H. Terus, berarti, masih kuning. Limit H menuju 0 dari H kuadrat plus 3H plus 3. Substitusi saja ya, kalau ini 0 kuadrat tambah 3 kali 0 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 3. Selesai. Gitu. Jadi yang memusingkan yang mana? Kayaknya yang memusingkan itu ngegambarnya deh. Ya enggak? Ngegambarnya ribet ya, banyak banget tali-tali yang harus digambar. Ya, mungkin kalau supaya gambarnya lebih jelas, tadi gunakan penggaris dan pensil yang mungkin warnanya lebih banyak daripada yang tersedia di sini. Cuma ada 5 warna soalnya. Ya, bisa dibedakan. Ngitung ML-nya susah nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Di sini kan kalau kita sudah tahu titik P-nya, berarti ini adalah X1, Y1-nya. Titik Q-nya, tinggal nilai X-nya 1 ini ditambah dengan H, nanti pasangannya Y2-nya adalah F dari 1 plus H, gitu. Menyesuaikan dengan X di sini. Di situ tinggal substitusikan ke dalam rumus kemiringan garis yang kayaknya udah dipelajari dari zaman kapan nih? SMP mungkin ya? SMP apa SMA? SMP ya. Substitusikan supaya dapat kemiringan garis tali busur di titik yang sudah ditentukan di titik P-nya, sudah dapat seperti ini, tinggal hitung limitnya untuk H mendekati 0. Limit di sini memang selalu H mendekati 0 ya, karena apa? Karena ini tadi, kalau Q-nya mendekati P, berarti X-nya mendekati titik P juga dan H-nya mendekati 0. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Terlalu cepat? BTW sekarang jam berapa ya? Gimana supaya saya bisa lihat jam?
Nggak kelihatan ini. Oh, diginiin. Sudah jam 8. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tambahan sedikit ya. Misalnya sekarang kita sudah tahu kemiringan garis singgungnya. Kalau ingin tahu persamaan garis singgungnya gimana? Yang masih ingat? Kita pakai jadi untuk mengetahui persamaan garis singgung, di mana? Misalnya di titik P, C, FC. Harusnya kurung dulu baru C. Nah, kita pakai kemiringannya kan ceritanya tadi udah tahu ya. Kemiringannya adalah MS gitu. Dengan kemiringan MS. Nah, kayaknya di SMP juga sudah dipelajari kan ya bagaimana mencari persamaan garis kalau diketahui kemiringan garis dan juga satu buah titik pada garis tersebut. Kita bisa pakai persamaan Y2 min Y min Y1 sama dengan M dari X min X1. Betul nggak? Persamaannya gini. Jadi ini menjadi X1-nya, ini menjadi Y1-nya, M-nya kita ganti dengan MS, sehingga persamaan garisnya adalah, oh ya, ini bisa kita pindahkan Y1-nya ya, jadi Y sama dengan M kali X min X1 kali, dipindahkan ke kanan, jadi ditambah dengan Y1. Berarti persamaan garis singgungnya di titik PC, FC adalah Y sama dengan MS X kurangi C ditambah dengan FC. Tuh, ganti aja X1 dan Y1-nya dengan C dan FC. Ini kita dapatkan rumus ini. Kita coba tuliskan persamaan garis singgung kurva yang terakhir kita kerjakan. Kita sudah dapatkan MS-nya adalah 3 ya. Kayaknya saya perlu batasi dulu. Persamaan garis singgungnya garis singgung apa? Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 di titik P1,0 adalah Y sama dengan MS-nya 3 kalikan X dikurangi C-nya adalah 1 ditambah dengan 0. Jadi samaan garis singgungnya adalah 3X. Simpel ya. Mudah-mudahan cukup simpel. Ini kita gantikan aja ininya jadi C-nya, ini FC, ini MS-nya udah dapat dari sini. Sudah selesai. Apa kurang kelihatan? Maaf Bu. Kenapa? Yang ini Bu, yang Y sama dengan harusnya kan 3 kali X sama 3 kali min 1 kan, kalau nggak salah. Oh iya betul. Jadi harusnya 3X min 3 ya.
Ya, terima kasih koreksinya. Ya. Oke, ada komentar, pertanyaan? Kita coba lagi mana tadi ya soal yang terakhir kita lihat sebelum ini pada contoh. Ini udah ada juga. Nah, di sini kan diketahui garis kemiringan garis singgung. Saya lupa ini di titik apa? Di berapa ya tadi? 2,6 berarti ya. Nah, sekarang kita cari apa? Kita cari persamaan garis singgung. Di P2,6. Seperti tadi, berarti Y sama dengan MS dari X min 2 kurangi 6. Ditambah ya, ditambah 6. MS-nya adalah 4 kali X kurangi 2 ditambah dengan 6. Hasilnya apa? 4X min 8 tambah 6. Hasilnya 4X min 2. Gitu. Harusnya kalau mau cek apakah betul ini garis singgungnya, coba aja disubstitusi. Pertama, apakah betul pada saat X-nya 2, harusnya kan titiknya sama ya. Dia akan apa sih? Maksudnya memotong kurva di titik 2,6 juga. Kita substitusikan aja kemana ke sini. 4 kali 2 kurangi 2, hasilnya kan 8 kurangi 2, 6. Berarti sama-sama kena titik P. Cara lain sih kalau mau dicek apakah betul dia memotong di titik yang sama dengan garis yang kita gambarkan di sini. Tuh. Udah sih kayaknya sampai situ aja materinya. Ada yang mau coba, ada yang perlu dicoba lagi? Oke, kita coba lihat yang ini ya. Oh. Ini sudah ada pertanyaan dulu nggak untuk yang ini? Kurang lebih sama kali ya dengan yang tadi, cuma nambahin persamaan garis singgungin aja. Nah, kita coba bahas ya mungkin satu soal lagi ya. Di nomor 2 ini, periksalah keberadaan garis singgung fungsi-fungsi berikut di titik X sama dengan 0 dan tuliskan persamaannya jika garis singgungnya ada. Bagaimana mengecek keberadaan garis singgung dari fungsi pada fungsi gitu ya di titik-titik tertentu? Kita lihat kembali definisinya. Ya. Definisi dari pertama definisi garis sekan dulu ya. Garis sekan, kemiringan garis sekan adalah FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Nah, jadi supaya garis sekannya ada, kita harus punya apa? Kita harus punya ini dulu nih. Supaya garis sekan ada, atau garis tali busur ada, ini haruslah kita punya nilainya di titik C juga harus ada. Gitu. Akibatnya apa? Kalau di titik tersebut tidak terdefinisi ya nilai fungsinya, ya otomatis kemiringan apa boro-boro kemiringannya ya tali busurnya juga nggak bisa ada. Nah, kenapa? Oh ya. Terus kalau misalnya FC-nya nggak ada, otomatis kan ML-nya nggak ada. Jadi kalau FC tak terdefinisi, berarti kan
apa namanya, tali busur tidak ada. Tali busur tidak ada, ya gimana kita mau cari limitnya? Otomatis garis singgungnya juga tidak ada. Jadi untuk mengecek, ini kan pertama diminta cek keberadaan garis singgungnya. Kita tidak perlu langsung menggambarkan dulu fungsinya, terus capek-capek ngegambarin tali busurnya, ternyata pas dicek kok nggak ada ya. Ini dulu aja, coba substitusikan untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya ada apa enggak. Gitu. Jadi, kalau seperti itu, kita coba cek ya. Kalau di sini F0-nya terdefinisi enggak? Terdefinisi ya, karena kan tinggal kita, ini aja 3 kali 0 hasilnya 0. Oke, jadi ini masih mungkin dia punya garis tali busur. Terus, oh ya, selain itu, ini tak terdefinisi ya. Berarti kalau tak terdefinisi, otomatis garis singgungnya tidak ada. Apakah mungkin setelah titiknya terdefinisi tapi tidak punya tali busur? Mungkin aja. Kenapa? Karena kembali lagi kita ngecek bahwa MS-nya itu adalah limit H menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Mungkin nanti akan ada yang menyebabkan limit kiri dan limit kanan dari ini tidak ada. Gitu. Jadi ini belum tentu ada. Kenapa? Misalnya kalau fungsinya yang loncat. Ini ya. Kalau seperti ini gimana? Ini C-nya di sini. Berarti C plus H-nya saat didekati dari kanan dan dari kiri nilainya akan berbeda. Gitu. Lim FC plus H, H-nya mendekati 0, kok 0? H-nya mendekati 0, betul ya? Ya betul. Dari kanan atau dari kiri mungkin berbeda hasilnya. Jadi kembali lagi ya, keberadaan garis singgungnya tidak, masih ada kemungkinan keberadaan garis singgungnya tidak ada. Nah, jadi gimana? Kita coba lagi ya. Kalau yang ini sudah ada calonnya lah ya, masih memungkinkan buat digambar. Kalau ini gimana? Kalau yang ini F0-nya hasilnya apa? Akar dari 0 kurangi 1. Akar dari min 1. Nah, ini berarti tak terdefinisi ya. Bukan tak terdefinisi. Bukan bilangan real. Tak terdefinisi di bilangan real. Tuh, kalau berbicara fungsi kompleks baru kita bisa ngomongin garis singgung ya di bilangan kompleks. Tapi kan sekarang kita bekerjanya di bilangan real. Nah, ini kok ini otomatis tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena garis singgungnya tidak ada. Nah, dengan cara yang sama bisa periksa ya nanti yang C-nya mungkin ada atau tidak garis singgungnya. Yang D ini gimana kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 0? Sama ya, ini juga tak terdefinisi. Karena kalau kita hitung F0-nya sama dengan 2 plus 0 kuadrat, ini tak terdefinisi juga. Ini garis singgungnya tidak ada. Yang ini mungkin ya, karena F0-nya adalah akar dari 0, hasilnya 0. Nah, jadi yang poin A dan poin C-nya silahkan dicoba untuk mencari persamaan garis singgungnya.
Untuk 1B, 1C pengerjaannya sih sama seperti contoh yang tadi sudah saya kerjakan di atas sini. Kenapa nggak mau pindah ke atas? Nah, ini cuma kan di sini titiknya yang titik apa ini teh? Titik 1,0 ya. Kalau yang ini dicoba di titik yang berbeda. Kalau titiknya adalah P2,7 gimana? Kalau titiknya P-1, -2 gimana? Berarti posisi titik P-nya geser lebih ke kanan dan yang satu lagi geser lebih ke kiri. Dari pengerjaan sih sama. Paling nanti formulasi ininya ya. Formulasi ML-nya akan sedikit berbeda karena bukan 1 plus H lagi, tapi 2 plus H dan -1 plus H. Itu. Ininya juga jadi F2 dan F-1. Perbedaan formulasi ML-nya. Dan MS-nya juga nanti pasti hasilnya akan berbeda. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah-mudahan aman ya. Nah, untuk tugas hari ini kita modifikasi sedikit saja ya soal nomor 1 ini. Saya belum tuliskan di e-kuliah. Bisa diakses nggak? Mana e-kuliah? Ini adalah pertemuan keempat. Kok hilang? Oh, ada. Kayaknya sedang lambat ya kuliahnya. Apa laptop saya yang lagi lambat? Ya udah. Untuk tugasnya saya tuliskan dulu di sini ya. Nanti biasanya agak siangan sudah lebih lancar kuliahnya akan saya pindahkan. Sekarang saya tugas keberapa ya? Tugas ketiga. Oke, misalkan fx adalah x pangkat 3 min 1. Carilah persamaan garis singgung kurva fungsi fx di titik apa ya? Di titik, biar beda-beda. Kegedean nggak ya? Bentar. N plus P min M deh. Jadi nanti pakai NTM masing-masingnya seperti biasa. Jadi ini nilai, ini titik C-nya. C sama dengan N plus P min M. Berarti mungkin nanti harus cari, ya kayak di atas tadi, kita cari apanya? Digambarkan dulu lah ya. Digambarkan dulu grafik fungsinya seperti apa. Kalau perlu digambarkan juga garis-garis sekannya, garis tali busurnya. Terus formulasikan kemiringan garis tali busur si ML-nya ini. Berarti nanti nilai X1, X2, Y1, Y2-nya tentu akan berbeda-beda ya. Mudah-mudahan sih beda tiap orang. Kemudian hitung kemiringan garis tali busur di titik P-nya, berarti nanti nilai titik P. Jadinya rancu ya. Titik P-nya. Titik P-nya adalah N plus P min M, F. Jadi rancu nggak sih ini?
Kayaknya kita coba beri nama, misalkan A sama dengan N plus P min M, untuk NPM-nya 3 digit terakhir ya. X sama dengan A. Jadi nanti titik P-nya, koordinatnya adalah A, F. Tuh. Mau digambarkan? Ya sebaiknya digambarkan juga lah ya, supaya lebih terbayang bentuk kurvanya seperti apa. Gitu. Gimana, ada pertanyaan? Komentar? Oh ya, batas waktu pengumpulan tugasnya saya tambahkan 1 hari ya. Biasanya kan hari Selasa. Ya enggak? Kayaknya iya. Biasanya batas pengumpulan itu kan besoknya ya. Saya tambahkan jadi sampai hari Rabu masih rada-rada muluk, banyak tugas setelah setelah pesantren, kayaknya numpuk ya tugas-tugasnya harus dikerjakan. Ya mudah-mudahan bisa lebih santai sedikit pengerjaan tugas ini. Tidak ada pertanyaan, komentar lain-lain? Ya. Saya mengingatkan kembali, nanti perwakilan kelas tolong verifikasi BAP untuk pertemuan minggu kemarin. Selamat mengerjakan tugasnya ya, dan coba dituliskan ke semuanya di forum. Attendance saya buka hari Rabu sesuai dengan batas waktu pengumpulan tugasnya. Oke. Batas forum yang udah saya set sampai hari Rabu itu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.